Halo semuanya, selamat siang. Pada video sebelumnya, saya sudah menjelaskan bagaimana melakukan testing sederhana dengan menggunakan mock class. Nah, sekarang kita akan coba testing yang lebih kompleks dengan menggunakan fake class yang juga dimiliki oleh package Mocktail. Seperti biasa, saya sudah berikan source code dari project yang saya gunakan ini di GitHub ya. Link ada di deskripsi. Sekarang kita langsung aja ya, kita coba lihat file add.dart di sini. Di routes, person, nah ini ada add.dart ya. Di sini saya memiliki sebuah route yang berfungsi untuk menambahkan data person baru ke dalam database. Route ini harus dipanggil dengan menggunakan post method dan diberikan data berupa JSON yang berisi nama person yang baru tersebut. Jika metode yang digunakan bukan post, di sini ada if-nya ya, maka ia akan mengembalikan status method not allowed dan juga memberikan error message seperti ini. Formatnya adalah JSON, terus ada key message-nya, baru pesan errornya. Jika pemanggilan route ini tidak disertai JSON yang memiliki key name, maka ia juga akan mengembalikan status bad request. Lalu di sini ada error message-nya, formatnya juga sama, message lalu pesan errornya. Nah, jika pemanggilan route menggunakan metode post, dan dia juga memiliki JSON yang memiliki name di dalamnya, maka kita akan mengenerate ID yang berupa integer 0 sampai 99. Ini bilangan random ya integernya. Lalu di sini kita ada codingan simpan person ke dalam database. Setelah itu kita akan mengembalikan person yang berhasil ditambahkan. Kita kembalikan berupa JSON dalam responsnya ya. Formatnya seperti ini, data, lalu ada JSON-nya itu, ada ID sama name-nya. Nah, sekarang kita akan coba buat testing untuk route ini ya. Kita buat file add.test.dart di folder test routes person. Di sini, test routes, kita buat satu buah folder person. Kita buat juga add.test.dart. Di sini kita import .io. Lalu kita import juga .frog. Kita import Mocktail. Test. Dan yang terakhir, kita import file add.dart-nya. Kita berikan alias route. Lalu di sini kita buat terlebih dahulu class mock request konteksnya. Nah, sekarang kita coba lihat kembali file add.dart kita. Di dalam method onRequest ini, kita akan mengakses metode JSON dari objek request di dalam konteks. Oleh karena itu, kita perlu membuat kelas request bohongan untuk diberikan ke dalam mock request konteks kita nanti. Sekarang kita kembali lagi ke add.test.dart. Kita buat fake request yang merupakan turunan dari fake. Lalu implement request. Nah, apa bedanya fake dengan mock? Mock dan fake sama-sama membuat kelas tiruan dan berisi field atau metode yang sama dengan kelas aslinya. Kita mensimulasikan metode atau field di dalam mock class dengan menggunakan metode when. Sedangkan untuk fake class, kita perlu mengoverride tiap field atau metode yang ingin kita gunakan. Agar lebih jelas, kita langsung praktekkan ya. Jadi di sini kita buat dua buah field tambahan, yaitu HTTP method dan JSON data. Ini final ya. Kita buat konstruktornya. Kita berikan default value-nya. Setelah itu kita override metode JSON-nya. Yang dikembalikan adalah JSON data. Lalu kita override lagi property get method. Ini yang dikembalikan adalah HTTP method. Kalau sudah, sekarang kita buat main-nya ya. Kita buat dulu request context.
Lalu kita buat request-nya. Untuk kasus yang pertama, kita akan coba simulasikan kondisi yang benar terlebih dahulu. Di sini kita akan pakai metode default, yaitu post method. Lalu kita akan berikan JSON-nya dengan name Jenny Kim. Misalnya seperti ini ya. Save. Berikutnya kita akan buat agar ketika ada perintah context request, maka konteks kita akan mengembalikan fake request yang telah kita buat. Kita gunakan metode when ya. Sekarang kita panggil route-nya. Kita berikan asing di sini. Setelah itu kita akan ambil JSON yang dikembalikan bersama dengan response. Lalu kita buat grup. Deskripsinya kita beri nama @test berhasil. Jadi ini untuk kondisi berhasilnya ya. Di dalamnya kita buat tes. Ini untuk mengecek status code-nya itu adalah oke. Seperti ini. Lalu kita pastikan responsnya memiliki data berupa JSON. Berikutnya, kita pastikan juga bahwa format JSON tersebut sudah benar, yaitu memiliki key data. Sekarang kita ambil data person-nya ya. Sekarang kita akan tes apakah person memiliki ID yang berupa integer 0 sampai 99. Yang pertama kita pastikan ID-nya ada, berupa integer. Lalu ID-nya itu lebih besar sama dengan 0, dan lebih kecil dari 100. Yang terakhir kita akan coba cek apakah name yang terdapat di dalam JSON sesuai dengan name yang kita berikan sebelumnya, yaitu Jenny Kim. Kita save. Sekarang kita coba jalankan tesnya ya. Nah, berhasil ya. Sekarang kita coba ganti ID yang di-generate, misalnya menjadi 100. Di sini kita coba ya. Kita hapus, kita ganti jadi 100. Kita save, kita jalankan lagi.
Nah, sekarang gagal ya, karena yang diharapkan itu nilainya lebih kecil dari 100. Tapi kenyataannya nilainya 100, jadinya tidak sesuai dengan harapan. Nah, sekarang kita betulkan lagi. Kita jalankan lagi. Oke, sudah betul. Sekarang selanjutnya kita akan coba buat simulasi untuk kondisi gagalnya. Kita ke add test. Ini saya tutup dulu segini ya. Kita buat grup baru. Namanya add test gagal. Kita buat tes yang pertama, yaitu HTTP method harus post. Seperti biasa, kita buat konteks, lalu kita buat request-nya. Di sini untuk metodenya kita pakai yang get ya, kita sengaja salahkan. Lalu JSON datanya kita kasih yang betul. Jadi yang salah cuman metodenya aja ya. Kita pasang dengan when. Sekarang kita jalankan route-nya. Kita cek status code-nya. Oh ya, di sini lupa. Kita perlu await. Di sini async. Equals HTTP status titik method not load. Kalau status code-nya benar, maka kita akan pastikan juga bahwa JSON-nya memberikan message yang berisi pesan error. Kita ambil JSON-nya. Save, kita coba jalankan. Berhasil ya. Sekarang kita buat lagi yang kedua. Tes yang kedua adalah untuk memastikan bahwa setiap request akan menyertakan name dari person yang ingin ditambahkan. Di sini kita hapus JSON datanya. HTTP metodenya juga pakai yang default ya, yang post. Kita save. Di sini kita cek ini harusnya bad request status code-nya. Lalu kita pastikan JSON-nya itu memiliki message. Sekarang kita save lagi lalu kita jalankan ya. Nah, berhasil ya. Sekarang sudah berhasil semua. Jadi seperti ini cara penggunaan Classpack dari package Mocktail untuk testing di Datprop. Semoga video ini dapat membuat kalian lebih paham lagi bagaimana melakukan testing pada project Datprop kalian. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa.